Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata kita telah menunaikan salat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah, dan keberkahannya kepada kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Tetap istiqomah di jalan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya sampai akhir hayat. Dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian, rahmatullah, malam ini kami sampaikan materi tentang adab makan. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW betul-betul lengkap dan sempurna. Segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita telah ditata dengan petunjuknya secara rinci. Bukan hanya terkait dengan masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, tetapi hal-hal lain yang terkait dengan ibadah di luar itu semua juga dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk di dalamnya adalah adab makan. Para jamaah sekalian rahmatullah, bagaimana ketika kita harus memulai makan? Para jamaah sekalian, secara umum Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fadhkuruni adzkurkum. Maka sebutlah namaku, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kamu. Di saat kita makan, sebelum kita makan, kita menyebut asma Allah. Maka saat itu pula Allah juga akan menyebut kita. Allah akan mengingat kita. Karena namanya yang kita ingat, namanya yang kita sebut, maka Allah akan mengingat kita, menyebut kita. Itulah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni. Maka berzikirlah kamu menyebut namaku. Ingatlah kamu kepadaku. Adzkurkum. Niscaya aku pun akan mengingat kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Jangan kalian mengkufuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Para jamaah sekalian rahmatullah, Allah tegaskan ketika orang itu bersyukur kepada Allah. Di surat Ibrahim ayat nomor 7, Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, tentu nikmatku akan aku tambahkan kepadamu. Termasuk salah satu di antara cara mensyukuri nikmat Allah adalah ketika kita akan makan, kita menyebut asma Allah, kita ingat kepada Allah bahwa apa yang akan kita makan, apakah itu berupa makanan-makanan pokok atau yang lainnya, maka semua itu adalah karunia Allah. Dan ketika kita akan menikmatinya, kemudian kita menyebut asma Allah, itu bagian dari bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, janjinya Allah, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum, tentu nikmatku akan aku tambahkan kepadamu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur, kalau kamu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah, ketahuilah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Para jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan adab makan, dalam hadis muttafaqun alaih an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, dari Umar bin Abu Salamah, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan petunjuk kepadaku, berkata kepadaku, samillaha wa kul biyaminik, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, menyebut asma Allah, ya, samillah, ya. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya yang bernama Umar bin Abi Salamah, ini sekaligus juga kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semua. Samillah, bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ketika kita akan memulai makan, akan memulai minum, ya, maka sebagai bukti syukur kita kepada Allah, kita mulai dengan membaca asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, ya, sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah berpesan, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Sebaliknya jangan kamu makan dengan tangan kirimu. Makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kirimu. Minumlah dengan tangan kananmu, jangan minum dengan tangan kirimu. Karena makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri adalah kebiasaan setan. Na'udzubillah min dzalik. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Nah, ini misalnya pada saat orang lagi menikmati hidangan yang disuguhkan di hadapannya. Mungkin di situ ada berbagai macam jenis makanan. Ya, kalau kemudian kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi ini, maka berbagai macam makanan yang kita hadapi, yang disuguhkan kepada kita, yang dekat itulah yang hendaknya didahulukan. Yang dekat hendaknya itu yang didahulukan. Itu etikanya. Ya, itu etikanya. Kalau kemudian yang ada di hadapan kita
tidak kita ambil, lalu kita ambil yang jauh. Karena yang jauh itu mungkin dipandang lebih nikmat. Nah, dari sisi etika itu nanti menjadi sesuatu yang kurang bagus. Karena bisa jadi nanti akan menjadi rasan-rasan orang lain. Ya. Ini hadis mutafakun alaih. Jadi pada jamaah sekalian rahmatullah, makan dengan memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu ambil makanan yang dekat dengan dirinya. Itu adalah apa itu namanya, bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makan dengan tangan kanan, bukan makan dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kanan sebelum kita memasukkan makanan ke mulut kita, maka dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian rahmatullah, insya Allah kalau makanan yang kita nikmati, lalu sebelum kita makan membaca Bismillah, kemudian kita makan dengan tangan kanan semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu adalah ibadah. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus seperti sholat, seperti wudhu, ya, seperti puasa, zakat, ya, haji, ibadah khusus. Tata cara pelaksanaannya, tuntunan pelaksanaannya, ya, perintah pelaksanaannya, kemudian tempat pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah khusus. Jadi perintahnya, tuntunan pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah umum ini perintahnya dari Allah dan Rasul, kemudian teknis pelaksanaannya itu diserahkan kepada kita. Nah, bisa jadi makan itu bersama-sama, bisa jadi sendirian, bisa jadi di tempat sana, di tempat sini, dan seterusnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, ketika kita akan makan, kemudian ambil makanan ya yang terdekat. Lalu ketika kita akan memasukkan makanan itu ke mulut kita, diawali dengan membaca basmalah, dengan tangan kanan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka fa insyaallah apa yang kita nikmati itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, berkah itu apa? Berkah itu artinya tambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan. Sesuatu yang kita nikmati, kemudian itu diberkahi oleh Allah, maka itu akan terasa nikmat. Akan terasa akan terasa tambah kebaikan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Para jamaah sekalian rahmatullah, itu tadi hadis mutafakun alaih. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah. Aisyah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala. Apabila ada salah seorang di antara kalian itu mau makan, maka falyadhkurismallahi ta'ala, sebutlah asma Allah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa innasiya, kalau dia lupa, ya, kalau dia lupa, ayat kurasmallahi ta'ala fi awalihi, pada saat akan makan dia lupa menyebut asma Allah, iling-iling wis mangan, di tengah-tengah ingat, lu iya, saya tadi belum membaca bismillah. Maka Nabi SAW berpesan, falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Bacalah bismillah dengan menyebut asma Allah
Awalahu mulai dari awal wa akhirahu sampai dengan akhirnya. Ini solusinya. Ketika seseorang itu makan lupa membaca bismillah di awal, ingatnya di saat sudah makan. Sudah makan lep eling lu yore awak mau turu maca bismillah. Maka pada saat itu bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan menyebut asma Allah mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir. Inilah tuntunan Rasulullah SAW. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semua. Kita semua dituntun dalam upaya untuk mendapatkan ridho Allah. Maka sampai pada hal makan pun dituntunkan kepada kita. Itu menandakan betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing kita, menuntun kita, memberikan petunjuknya kepada kita dalam hal cara melaksanakan ibadah kepada Allah. Mulai ibadah mahdhahnya khususnya termasuk ibadah yang umum. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, walaupun makan terkesan orang tidak termasuk ibadah. Tapi kalau kemudian kita nikmati makanan itu semata-mata berharap ridhonya Allah, maka itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi itu petunjuk yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila salah seorang di antara kalian mau makan, ya, maka sebelum makan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innasya, kalau kemudian pada saat makan di awal belum membaca bismillah karena lupa, ingatnya di tengah-tengah, ya, maka fa innasya ayadhkur asmallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau dari awal dia lupa, ingatnya setelah di tengah-tengah makan baru ingat, sakut eling. Maka pada saat ingat itulah kemudian Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, sebutlah asma Allah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut asma Allah bismillah, ya, dari awal sampai dari akhir. Semoga Allah memberkainya. Para jamaah sekalian rahmatullah, itu kaitannya dengan persoalan yang menyangkut masalah makan. Yang lupa mengawalinya dengan membaca bismillah, ingatnya ilingi nalikane wis mangan, tengah-tengah mangan iling. Nah, pada saat ingat kalau awalnya tadi belum membaca bismillah, begitu ingat maca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah, ya, mulai dari awal sampai dengan dari akhirnya. Para jamaah sekalian rahmatullah. Selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ya, semoga Allah meridhoinya. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila ada salah seorang di antara kalian yang memasuki rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi, pada saat dia memasuki rumahnya itu kemudian dia menyebut asma Allah, ya, menyebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka apa yang ada di dalam rumah akan menjawabnya. Begitu kalau kita lihat dalam keterangan yang lain, ya. Wa inda ta'ami, dan ketika dia akan menikmati hidangan makanan yang akan dinikmati, ya. Jadi idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah ta'ala inda dukhuli, ketika salah seorang memasuki rumahnya, hendaknya ia menyebut asma Allah ketika memasukinya itu, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berarti menyebut asma Allah. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya. Lalu begitu masuk rumah, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Ya. Mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Sebab para jamaah sekalian rahmatullah, termasuk ketika kita ketemu teman, ya, ketemu sesama muslim. Pada saat kita ketemu, kemudian kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh luar biasa. Di saat kita ketemu, di saat kita berpisah, kita dituntun oleh Nabi supaya mengucapkan salam dengan teman kita. Assalamualaikum, semoga Allah limpahkan kesejahteraan kepada kamu. Ya, orang itu dibilang sejahtera para jamaah sekalian rahmatullah kalau di samping dirinya sehat, kebutuhannya tercukupi. Itu sejahtera. Ya. Sebaliknya orang itu misalnya ya kebutuhannya semuanya serba cukup, tapi dirinya tidak sehat. Itu tidak sejahtera. Nah, tidak sejahtera. Karena dia kalaupun misalnya ada hidangan yang lengkap di hadapannya, tapi dia tidak bisa menikmatinya, tentu dia akan merasakan ya kekecewaan, penderitaan. Tapi ketika sehat, kemudian kebutuhannya terpenuhi, Masya Allah, sungguh itu adalah kesejahteraan yang luar biasa. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya ketika kita ketemu dengan sesama di sana, Rasulullah tuntunkan kepada kita supaya kita membiasakan diri mengucapkan salam. Assalamualaikum. Semoga Allah limpahkan kesejahteraan kepada kamu. Warahmatullah dan merahmatinya. Wabarakatuh dan memberkainya. Jadi ketika ucapan salam itu kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita saat ketemu, saat berpisah, maka sesungguhnya itu adalah doa yang tidak dimiliki oleh yang lain. Doa yang dituntunkan oleh Nabi untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika ketemu dan berpisah dengan teman kita, dengan saudara kita, dan seterusnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, pada saat akan makan kemudian kita memulai dengan menyebut asma Allah, maka qala syaitanu li ashabihi, syaitan ya, akan menyampaikan kepada teman-temannya, kepada gerombolannya syaitan, apa yang dikatakan lama bita lakum wala asya'a, tidak ada tempat untuk bermalam buat kamu, ya, dan tidak pula ada ya hidangan untuk makan malam buat Anda. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah itu, setan akan senantiasa menjauh dari siapapun orangnya yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikrullah. Ya. Jadi setan akan senantiasa menjauh dari orang yang senantiasa berzikrullah. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis mutafakun alaih, ya, orang yang senantiasa berzikrullah dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, setiap harinya itu dibaca 100 kali, lebih dari 100 lebih baik kata Nabi, maka keutamaannya dia ibarat orang yang membebaskan 10 budak. Itu pahala yang Allah berikan kepadanya ibarat orang yang membebaskan 10 budak. Padahal membebaskan atau memerdekakan seorang budak itu pahalanya sudah besar. Apalagi kalau kemudian 10 orang budak dimerdekakan, dibebaskan, tentu pahalanya jauh lebih besar. Karena memerdekakan budak itu berat pada jamaah. Seorang laki-laki pada bulan Ramadan mengumpuli istrinya di siang hari. Lalu dia lapor kepada Nabi.
Ya, setelah lapor kepada Nabi, maka sanksi hukumnya yang diberikan oleh Nabi kepadanya adalah kamu harus memerdekakan budak. Ya Rasulullah, saya tidak mampu ya Rasulullah. Kalau kamu tidak mampu memerdekakan budak, maka kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Saya juga tidak mampu ya Rasulullah. Kalau kamu tidak mampu, kamu harus kasih makan 60 orang miskin. Saya juga tidak mampu ya Rasulullah. Nah, itu menggambarkan betapa memerdekakan budak pahalanya sangat besar. Ya, sampai kemudian kalau yang bersangkutan memerdekakan, memberi makan 60 orang miskin saja tidak bisa, saat itu kemudian datang seseorang yang membawa sekeranjang kurma diberikan kepada Nabi. Lalu Nabi tanya, siapa orangnya yang tadi menyampaikan ke saya, ya Rasulullah. Lalu itu diberikan kepadanya. Bagikan makanan ini kepada orang-orang miskin di tempat kamu. Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin ketimbang saya? Akhirnya kemudian Rasulullah tersenyum dan diberikan kepadanya. Artinya apa? Dari peristiwa itu, urutan pertama ketika orang itu mendapatkan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran dirinya mengumpuli istri di siang hari adalah membebaskan seorang budak. Membebaskan budak itu berat sekali. Katakan kalau misalnya seorang budak harganya 100 juta. Padahal membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu dibaca 100 kali lebih dari 100 kali itu lebih baik. Kata Nabi, pahalanya ibarat orang yang membebaskan, memerdekakan 10 budak. Di hari itu dicatat kebaikannya 100 kali. Dan di hari itu dihapuskan kesalahannya, dosa-dosanya 100 kali. Dan dijaga, dilindungi oleh Allah dari tipu daya setan. Itulah keutamaan orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah, setan tidak akan bisa melakukan tipu daya kepadanya. Nah, begitu pula halnya ketika orang pada saat masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebut asma Allah. Ya, pada saat dia akan makan, menyebut asma Allah. Qala syaitanu li ashabihi. Setan menyampaikan kepada teman-temannya, kepada gerombolannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam buat kamu dan tidak pula ada makan malam. Wa idza takhala falam yadhkur ismallaha ta'ala inda dukhuli. Dan apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam rumahnya tanpa menyebut asma Allah, ya, tanpa menyebut asma Allah ketika memasukinya, qala syaitan, maka syaitan menyampaikan, ya, adraktumul mabit. Syaitan menyampaikan kepada teman-temannya, kamu saat ini mendapatkan tempat untuk bermalam. Ya. Wa idza lam yadhkur ismallaha ta'ala inda tu'amihi, dan ketika yang bersangkutan waktu akan makan tidak menyebut asma Allah, ya, qala adraktumul mabita wal asya. Maka di situ setan sampaikan kepada teman-temannya, kamu mendapatkan tempat untuk bermalam dan mendapatkan hidangan untuk makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah pentingnya ketika kita senantiasa mengawali kegiatan kita dengan membaca asma Allah. Waktu keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Waktu masuk rumah menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Ya, maka di sana setan, ya, akan menyampaikan kepada teman-temannya ketika seseorang masuk rumahnya dengan menyebut asma Allah, berarti tidak ada tempat untuk bermalam di tempat itu dan tidak juga ada hidangan makan malam di dalamnya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu penting untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Para jamaah sekalian rahmatullah,
Wa an Umayyah ibni Makhshin as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika ya Rasulullah SAW sedang duduk. Wa rajulun yakulu, dan ada seorang laki-laki yang sedang makan. Ya, falam yusammillah, sementara dia tidak menyebut asma Allah. Hatta lam yabqa min ta'amihi luqmah. Ya. Jadi orang itu pada saat akan makan tidak menyebut asma Allah. Ketika memakannya, ketika makanannya itu tinggal sedikit, ya. Walamma rafa'ah ila fihi, jadi ketika dia pada saat akan makan itu tidak menyebut asma Allah, tidak membaca nama Allah, ya. Walamma rafa'ah ila fihi, dan ketika ia hendak memasukkan suapannya yang terakhir ke mulutnya, ya, qala bismillahi awwalahu wa akhirahu, lalu dia membaca bismillah dari awal sampai akhir. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ma zala syaitanu yaqulu ma'ahu, ya. Ma zala syaitanu yaqulu ma'ahu, sebelumnya setan terus makan bersamanya, tapi setelah itu, setelah ia menyebut asma Allah, falamma dzakara asmallahi istiqa'a ma fi batnihi, ya. Setelah ia menyebut asma Allah, setan memuntahkan semua isi perut yang ada di dalamnya. Jadi para sahabat sekalian rahmatullah, itu pengaruhnya ketika kita ini mau makan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kemudian kita awali dengan menyebut asma Allah, maka Allah akan senantiasa membersamai kita. Ya, Allah akan senantiasa mengawal kita. Tetapi ketika seseorang pada saat akan melakukan aktivitas termasuk di dalamnya makan tanpa menyebut asma Allah, maka setan yang akan menyertainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 36, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fawalahu qarin. Siapapun orangnya yang berpaling dari petunjuk Ar-Rahman, dari petunjuk Allah, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuqayyid lahu syaitan, maka digantikan sebagai penggantinya adalah asyaiton. Fawalahu qarin, dan setan akan senantiasa menjadi teman akrabnya. Artinya akan senantiasa membersamai dia. Tapi ketika orang itu senantiasa menjunjung tinggi tuntunan Allah dan Rasulnya, termasuk mau makan, mau minum, mau masuk rumah, membaca asma Allah, maka Allah akan senantiasa membersamainya. Masya Allah. Disinilah para jamaah sekalian rahmatullah, ketika orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dimanapun mereka itu berada, maka fa insyaallah ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Dia akan dijauhkan dari berbagai tipu daya setan yang terkutuk. Para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya maka tanda atau bukti bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah, tuntunan Allah dan Rasul harus senantiasa dipegang teguh, dijunjung tinggi, diamalkan dalam kehidupan. Dengan begitu maka Allah akan senantiasa membersamainya. Tapi kita juga memang harus sadar, para jamaah sekalian rahmatullah, hanya orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, yang betul-betul bisa mempraktekkan tuntunan Allah dan Rasul.
Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kamu ada contoh yang baik. Tetapi pada sama sekalian Allah tegaskan, tidak semua orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai teladan. Ya. Lalu siapa yang akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai contoh dalam kehidupannya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan adalah mereka yang betul-betul berharap rahmatnya Allah. Ya, lebih khusus di hari akhir nanti. Orang-orang yang senantiasa berharap rahmatnya Allah, mereka itulah yang akan senantiasa menjadikan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya diamalkan. Dan apa yang dilarang ditinggalkan. Dalam kaitannya dengan ini, pada saat sekalian rahmatullah, ketika orang itu mau makan membaca bismillah, ketika di tengah-tengah makan dia lupa belum baca bismillah, maka awali makannya, bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, di dalam hadis yang saya bacakan ini, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, ketika orang itu makan, kemudian tidak mengawali dengan menyebut asma Allah, sementara dia baru ingat ketika makanannya tinggal sedikit, kemudian dia membaca asma Allah, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Saat itu Rasulullah SAW tersenyum, Rasulullah tertawa. Ya. Dan pada saat itu, tummaqala, beliau menyatakan, ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Pada saat dia makan tanpa membaca basmalah, maka yang bersangkutan ditemani setan. Ya, setan membersamainya, setan menemaninya, ikut makan bersamanya. Falamma dzakara smallahi istaqa'a ma fi batni. Tapi begitu dia membaca bismillah awalahu wa akhirahu, maka saat itu setan memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, sekali lagi yang bisa mengamalkan dan yang bisa menjadikan tuntunan Rasulullah untuk diikuti, untuk diterapkan dalam kehidupan hanyalah orang-orang yang betul-betul berharap rahmatnya Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Lebih lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Suatu ketika Rasulullah SAW makan bersama 6 orang sahabatnya. Baja'a a'rabiyun fa'akalahu biluqmataini. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang dan menghabiskan makanan dengan 2 kali suapan. Ya, jadi langsung digerwadak begitu aja. Makan terus gak ada tolak-tolak, gegem langsung masuk gitu aja, kira-kira begitu. Faqala Rasulullah SAW, ama innahu lau samma lakafakum. Melihat yang demikian itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, seandainya dia membaca basmalah, tentu cukup untuk kalian semua. Ya, jadi kalau misalnya barang yang sedikit, sekalipun sedikit, tapi kalau kemudian dimakan lantas diawali dengan membaca bismillah, yang sedikit itu akan menjadi berkah sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi ketika itu Nabi SAW makan bersama para sahabat-sahabatnya. Ada 6 orang. Tiba-tiba ada orang Arab gunung, orang Arab Badui makan. Ya, makanan yang ada di hadapannya itu langsung dimasukkan ke mulutnya hanya dengan 2 kali saja. Bahasa kasarnya dicaplok ping loro wis cukup tanpa membaca bismillah. Mungkin juga khawatir ya nanti diminta oleh orang lain atau bagaimana, wallahu alam.
Nah, tapi ketika dia tidak menyebut asma Allah, Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, faqala Rasulullah SAW, ama innahu law samma lakafakum. Andaikan dia menyebut asma Allah, tentu makanan itu akan bisa dinikmati bersama. Para sahabat sekalian rahmatullah, dan orang-orang yang memahami hal-hal seperti itu tentu hanya orang-orang yang betul-betul berharap rahmatnya Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, inilah sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, Rasulullah menuntun kepada kita agar kita di saat akan mengawali menikmati karunia Allah yang berupa makanan, diawali dengan mengambil dengan tangan kanan, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa yang kita nikmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita lupa membaca Bismillah di awal, lalu ingat hanya di tengah, di saat sudah makan, maka saat ingat bacalah Bismillahi wa awalahu wa akhirahu. Dengan menyebut asma Allah mulai awal hingga akhir. Maka fa insyaallah apa yang kita nikmati akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.